Yang paling membuat banyak pensiunan gelisah bukan selalu jumlah uang yang diterima, melainkan ketidakpastian kapan hak itu benar-benar masuk ke rekening. Ketika kabar tentang rapel mulai beredar, yang ikut bergerak bukan hanya harapan, tetapi juga kecemasan. Sebab di usia pensiun, satu perubahan kecil dalam alur pembayaran bisa langsung terasa besar. Belanja harian menunggu, obat tidak bisa ditunda, kebutuhan rumah tangga tetap berjalan, dan di saat yang sama muncul pertanyaan yang tidak sederhana. Apakah pembayaran akan lancar? Apakah ada penundaan? Apakah data masih aman? Apakah hak tetap utuh? Atau justru ada prosedur yang belum terpenuhi tanpa disadari? Jangan langsung menganggap semua kabar yang terdengar melegakan itu pasti sama hasilnya untuk setiap orang. Dan jangan pula buru-buru merasa aman hanya karena ada cerita bahwa sebagian penerima sudah lebih dulu menerima. Dalam urusan pensiun, perbedaan waktu pencairan dapat terjadi. Itu sebabnya persoalan seperti ini harus dipahami dengan tenang, teliti, dan berdasarkan penjelasan yang utuh. Sebab yang terlihat sebagai keterlambatan dalam banyak keadaan sebenarnya bukan penghapusan hak. Yang sering terjadi justru proses administratif yang belum selesai, verifikasi yang belum tuntas, atau data yang masih perlu dicocokkan agar pembayaran benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Di titik inilah banyak orang mulai salah menilai keadaan. Begitu saldo belum berubah, pikiran langsung melompat pada kesimpulan terburuk. Begitu mendengar kabar simpang siur, hati menjadi tidak tenang. Padahal dalam sistem pembayaran pensiun, ada tahapan yang memang tidak selalu terlihat oleh penerima. Ada pemeriksaan data, ada validasi status, ada pengecekan rekening, ada penyesuaian teknis antar lembaga, dan ada mekanisme yang berjalan berdasarkan aturan resmi. Semua ini tidak selalu tampak dari luar, tetapi justru sangat menentukan apakah pembayaran dapat diproses lancar atau harus tertahan sementara. Karena itu, bagian penting dari pembahasan ini bukan sekadar soal apakah rapel dibayarkan, melainkan siapa yang harus lebih waspada terhadap kemungkinan penundaan, apa penyebab yang paling sering terjadi, dan langkah apa yang perlu dilakukan agar hak tidak tersendat oleh masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Nanti akan dijelaskan dengan terang bagaimana aturan administrasi bekerja, mengapa autentikasi menjadi sangat penting, apa kaitannya dengan data rekening dan dokumen, serta bagaimana posisi keluarga ketika penerima pensiun sudah meninggal dunia. Semua akan dibahas secara jelas, termasuk kaitannya dengan keputusan resmi, ketentuan teknis, dan dokumen formal yang menjadi dasar pelaksanaannya. Sebab ada satu hal yang perlu disadari sejak awal, di masa pensiun, rasa aman keuangan bukan hanya soal nominal, tetapi juga soal kepastian prosedur. Ketika prosedur tidak dipahami, kecemasan mudah tumbuh. Ketika aturan tidak dijelaskan dengan sederhana, orang bisa merasa haknya terancam, padahal masalahnya mungkin hanya satu langkah verifikasi yang terlewat. Maka pembahasan ini penting bukan untuk menambah kekhawatiran, melainkan untuk mengurangi kesalahpahaman, menenangkan pikiran, dan membantu setiap pensiunan melihat persoalan dengan lebih jernih. Belakangan ini memang ada satu kabar yang ramai diperbincangkan di banyak tempat, bukan hanya di media sosial, bukan hanya di grup percakapan keluarga atau sesama pensiunan, melainkan juga dalam obrolan sehari-hari di lingkungan sekitar. Kabar itu berkaitan dengan rapel gaji pensiunan. Ada yang menyampaikan bahwa rapel akan segera cair. Ada pula yang mengatakan bahwa tidak semua pensiunan akan menerima dalam waktu yang sama. Bahkan beredar juga anggapan seolah-olah ada sebagian golongan yang bisa tertunda atau belum masuk dalam proses pencairan. Wajar jika situasi seperti ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ada yang berharap, ada yang cemas, ada yang menunggu dengan sabar, dan ada pula yang mulai menghitung kemungkinan terburuk. Bagi pensiunan, penghasilan pensiun bukan sekadar angka yang tercatat di rekening. Dari situlah kebutuhan pokok dipenuhi, biaya listrik dan air dibayar, obat-obatan dibeli, pengeluaran kesehatan dijaga, dan dalam banyak keluarga dana pensiun juga ikut menopang kebutuhan anak, cucu, atau kerabat yang masih membutuhkan bantuan. Karena itu ketika muncul isu mengenai rapel, perhatian tentu langsung tertuju ke sana. Tidak sedikit yang mulai membayangkan kegunaan dana tersebut. Ada yang berharap bisa menutupi kebutuhan rumah tangga yang makin berat. Ada yang ingin menggunakannya untuk biaya berobat. Ada yang ingin melunasi kewajiban yang sempat tertunda. Ada juga yang sekadar ingin sedikit bernapas lebih lega karena merasa ada tambahan ruang dalam keuangan keluarga. Maka ketika pada saat yang sama terdengar kabar bahwa sebagian orang bisa lebih cepat menerima sementara sebagian lain masih menunggu, kegelisahan menjadi hal yang sangat manusiawi.
Pertanyaan pun bermunculan, apakah saya termasuk yang menerima lebih awal atau justru yang tertunda? Apakah ada masalah pada data saya? Apakah rekening saya masih tercatat dengan benar? Apakah autentikasi sudah sah? Apakah ada aturan baru yang memengaruhi proses pembayaran? Dan yang paling penting, apakah hak saya tetap aman? Semua pertanyaan itu sangat wajar. Karena itu, persoalan ini perlu dibahas dengan kepala dingin, tanpa panik, tanpa terburu-buru menyimpulkan, dan tanpa terlalu bergantung pada pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Yang perlu dipahami sejak awal adalah ini. Dalam urusan hak pensiun, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian nominal atau pencairan rapel, proses pembayaran tidak selalu berlangsung serentak untuk seluruh penerima. Ada tahapan administratif dan teknis yang harus dijalankan, ada pencocokan data, ada verifikasi penerima, ada pengecekan status, ada validasi rekening, dan ada koordinasi pelaksana pembayaran dengan lembaga mitra. Semua dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bahwa dana benar-benar sampai kepada orang yang tepat, dengan jumlah yang tepat, melalui jalur yang tepat, dan sesuai aturan yang berlaku. Sistem seperti ini dibuat agar tidak terjadi salah transfer, salah sasaran, pembayaran kepada pihak yang tidak lagi berhak, atau kekeliruan administratif yang pada akhirnya bisa merugikan pensiunan maupun negara. Karena itu ketika ada informasi bahwa sebagian pensiunan belum menerima rapel pada waktu yang sama, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi tersebut tidak otomatis berarti hak telah hilang. Dalam banyak keadaan, yang terjadi adalah penundaan proses karena ada syarat administratif yang belum tuntas atau data yang masih harus diverifikasi. Dalam konteks pensiunan ASN, banyak orang mengenal PT Taspen sebagai lembaga yang selama ini mengelola pembayaran pensiun bagi sebagian besar pensiunan ASN di Indonesia. Ketika ada penyesuaian gaji pensiun, perubahan kebijakan, atau proses rapel yang berkaitan dengan keputusan tertentu, pelaksanaannya tetap harus mengikuti sistem, ketentuan, dan prosedur yang berjalan resmi. Karena itu sangat mungkin ada perbedaan waktu pemrosesan antar penerima, tergantung kelengkapan data, status verifikasi, dan kesiapan administrasi masing-masing. Salah satu penyebab yang paling sering berkaitan dengan penundaan pembayaran pensiun maupun rapel adalah soal autentikasi. Ini bagian yang sangat penting dalam sistem pembayaran pensiun modern. Autentikasi berfungsi memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masih hidup dan masih berhak menerima pembayaran. Verifikasi berkala seperti ini diperlukan agar sistem tetap tertib dan tepat sasaran. Jika seorang pensiunan belum melakukan autentikasi sesuai ketentuan, datanya dapat ditandai sebagai belum terverifikasi. Dalam keadaan seperti itu, sistem bisa menahan sementara pembayaran tertentu, termasuk rapel, sampai proses verifikasi selesai dilakukan. Karena itu, bila ada pensiunan yang belum menerima pembayaran yang diharapkan, salah satu hal pertama yang patut diperiksa adalah apakah autentikasi sudah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Saat ini proses autentikasi makin banyak dilakukan secara digital. Salah satu kanal yang dikenal luas adalah aplikasi Andal by Taspen. Melalui aplikasi ini, pensiunan dapat melakukan verifikasi identitas tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Bagi banyak orang, cara ini tentu memudahkan karena lebih praktis dan menghemat tenaga. Namun harus diakui dengan jujur bahwa tidak semua pensiunan merasa nyaman menggunakan teknologi digital. Ada yang sudah terbiasa memakai ponsel pintar, tetapi ada juga yang masih merasa bingung ketika harus membuka aplikasi, mengikuti instruksi, memotret wajah, atau menyelesaikan tahapan verifikasi secara mandiri. Itu sangat wajar. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa tertinggal. Justru disinilah pentingnya dukungan keluarga, anak, cucu, tetangga yang lebih memahami teknologi, atau bantuan dari petugas bank mitra dan kantor pelayanan yang dapat memberi arahan. Kadang persoalan yang terlihat besar ternyata bermula dari satu langkah kecil yang terlewat. Karena itu bila masih ragu apakah autentikasi sudah aman, jangan menunda untuk memeriksanya. Lebih baik memastikan lebih awal daripada menunggu sampai pembayaran tertahan. Dalam urusan seperti ini, kepastian kecil seringkali jauh lebih menenangkan daripada dugaan yang terus dibiarkan tumbuh. Selain autentikasi, hal lain yang juga sangat sering menjadi penyebab penundaan adalah kendala administrasi. Masalah ini kadang tampak sepele, tetapi dalam sistem pembayaran justru sangat menentukan. Misalnya ada perbedaan penulisan nama antara KTP dan dokumen pensiun. Di satu dokumen tertulis nama lengkap dengan gelar, di dokumen lain tanpa gelar. Atau ada satu huruf yang berbeda dan selama ini dianggap tidak penting. Padahal ketika data dipadankan dalam sistem,
Perbedaan kecil itu bisa menimbulkan ketidaksesuaian. Begitu pula bila tanggal lahir berbeda antara satu berkas dan berkas lainnya, alamat belum diperbarui setelah pindah domisili, status keluarga belum dilaporkan, revisi SK pensiun masih dalam proses, atau nomor rekening yang digunakan ternyata sudah tidak aktif. Semua ini mungkin terdengar sebagai hal-hal kecil, tetapi bagi sistem administrasi, kesesuaian data adalah syarat utama. Bila ada ketidakcocokan, pembayaran biasanya tidak dapat langsung diproses sampai semuanya diperiksa dan dipastikan benar. Sistem bekerja berdasarkan data. Sistem tidak mengenali penerima dari kebiasaan sehari-hari seperti manusia mengenali tetangganya. Sistem mengenali penerima dari nama, nomor identitas, tanggal lahir, nomor peserta, dan nomor rekening. Jika salah satu saja tidak sinkron, proses bisa tersendat. Karena itu penting bagi setiap pensiunan untuk sesekali memeriksa kembali dokumen-dokumen penting. Pastikan nama di KTP sama dengan nama di SK pensiun. Periksa apakah nomor rekening yang digunakan masih aktif dan sesuai. Cek juga apakah perubahan alamat, perubahan status keluarga, atau informasi lain yang seharusnya dilaporkan sudah benar-benar tercatat. Jangan menunggu sampai ada kendala baru mulai panik mencari berkas. Lebih baik diperiksa sejak awal, terutama ketika ada proses pembayaran tambahan seperti rapel. Kerapian administrasi seringkali menjadi pembeda antara proses yang lancar dan proses yang tertahan cukup lama. Ada juga kondisi yang perlu dipahami dengan tenang, yaitu ketika seorang pensiunan meninggal dunia sebelum pembayaran rapel dilakukan. Ini memang topik yang sensitif, tetapi tetap penting dijelaskan agar tidak menimbulkan salah paham dalam keluarga. Dalam keadaan seperti ini, secara administratif, pembayaran tentu tidak lagi diproses atas nama penerima pensiun yang telah meninggal dunia. Namun hal itu bukan berarti hak tersebut otomatis hilang. Dalam banyak kasus, hak yang belum sempat diterima masih dapat diajukan melalui prosedur klaim oleh ahli waris yang sah. Tentu ada mekanisme yang harus diikuti. Ada dokumen yang harus disiapkan, seperti surat kematian, identitas ahli waris, dokumen pensiun, kartu keluarga, dan bukti hubungan keluarga yang relevan. Karena itu bagi keluarga yang menghadapi situasi seperti ini, sangat penting untuk segera menghubungi pihak resmi agar memperoleh penjelasan langkah demi langkah. Jangan hanya bergantung pada cerita orang lain, karena setiap kasus dapat memiliki rincian administratif yang berbeda. Selain itu, ada pula pensiunan yang sedang berada dalam proses mutasi pembayaran, misalnya karena pindah rekening atau pindah bank mitra. Ini merupakan hak pensiunan dan dapat dilakukan bila memang diperlukan. Ada yang pindah bank karena lokasinya lebih dekat, ada yang merasa pelayanannya lebih cocok, ada juga yang memilih alasan kepraktisan. Tetapi perlu dipahami bahwa perubahan rekening tidak selesai dalam satu hari. Ada proses verifikasi rekening baru, ada sinkronisasi data antar lembaga, dan ada penyesuaian teknis yang perlu diselesaikan. Selama proses itu masih berjalan, ada kemungkinan pembayaran tertentu, termasuk rapel, belum dapat langsung diarahkan ke rekening baru. Jika rekening lama sudah tidak aktif atau sudah ditutup, sementara rekening baru belum sepenuhnya tercatat dalam sistem, maka pembayaran bisa tertahan sementara. Karena itulah setiap perubahan data pembayaran sebaiknya selalu diikuti dengan pengecekan berkala. Jangan hanya mengajukan perubahan lalu menunggu tanpa kepastian. Pantau statusnya, tanyakan bila perlu, dan simpan bukti pengajuan agar mudah ditelusuri jika muncul kendala. Sampai di titik ini, mulai terlihat bahwa istilah tidak menerima rapel seringkali kurang tepat bila langsung dipahami sebagai kehilangan hak secara permanen. Dalam banyak keadaan, yang lebih tepat adalah belum menerima rapel pada waktu yang sama dengan penerima lainnya. Artinya, masalah yang muncul lebih sering berupa penundaan karena faktor administratif, bukan penghapusan hak. Pemahaman ini sangat penting, sebab bila tidak dipahami dengan benar, seseorang bisa langsung merasa putus asa, merasa dirugikan, atau merasa haknya telah dihapus, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Jika masalahnya terletak pada autentikasi, maka solusinya adalah menyelesaikan autentikasi. Jika masalahnya karena data belum sinkron, maka data perlu diperbarui. Jika masalahnya rekening bermasalah, maka rekening harus diaktifkan atau diganti sesuai prosedur. Jika masalahnya mutasi belum selesai, maka prosesnya perlu dipantau sampai tuntas. Dengan kata lain, dalam banyak kasus masih ada jalan untuk memperbaiki. Yang penting adalah tidak diam, tidak hanya mengeluh, dan tidak hanya menyebarkan keresahan tanpa mengambil langkah yang jelas. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan agar hak pensiun, termasuk jika ada rapel, dapat diterima dengan lancar? Pertama, jaga ketertiban administrasi.
Simpan baik-baik dokumen utama seperti KTP, kartu keluarga, SK pensiun, buku rekening, dan dokumen pendukung lainnya. Letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Bila perlu, buat salinan fotokopi dan simpan terpisah. Kedua, lakukan otentikasi secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan menunggu sampai muncul masalah baru bergerak. Anggap otentikasi sebagai bagian dari menjaga keberlangsungan hak. Ketiga, pastikan seluruh data diri selalu benar dan terbaru. Jika pindah alamat, laporkan. Jika mengganti rekening, pastikan perubahan tercatat dengan benar. Jika ada ketidaksesuaian nama atau tanggal lahir dalam dokumen, usahakan segera diperbaiki. Memang proses administrasi kadang terasa melelahkan, tetapi menyelesaikannya lebih awal jauh lebih baik daripada menunggu masalah muncul di saat yang tidak tepat. Keempat, bila ada kendala, segera hubungi pihak resmi. Jangan hanya mengandalkan kabar dari media sosial, grup percakapan, atau video yang sumbernya belum jelas. Informasi umum bisa membantu sebagai gambaran, tetapi status pembayaran masing-masing orang hanya dapat diketahui dengan pasti oleh pihak yang menangani sistem tersebut. Karena itu, bila perlu, datang ke kantor pelayanan, hubungi bank mitra, atau manfaatkan kanal resmi yang tersedia. Kelima, biasakan bersikap tenang dan bijak dalam menerima informasi. Dalam urusan keuangan negara, pembayaran tidak dilakukan hanya karena isu ramai dibicarakan. Semua harus berdasar aturan, keputusan resmi, mekanisme yang jelas, dan dokumen formal yang sah. Bagi keluarga pensiunan, pesan ini juga sangat penting. Anak, cucu, menantu, keponakan, atau siapapun yang mendampingi orang tua pada masa pensiun memiliki peran yang sangat besar. Tidak semua orang tua nyaman dengan teknologi. Tidak semua terbiasa membaca pengumuman digital. Tidak semua tahu harus bertanya kemana ketika ada kendala. Kadang mereka diam, tetapi di dalam hati menyimpan banyak kekhawatiran. Maka bantuan keluarga sangat berarti. Bukan hanya bantuan teknis seperti mengunduh aplikasi, memeriksa rekening, atau menyiapkan dokumen, tetapi juga bantuan emosional berupa ketenangan, kesabaran, dan pendampingan. Membantu orang tua mengurus otentikasi atau memeriksa kelengkapan data bukan sekadar urusan administrasi. Itu juga bentuk perhatian yang sangat bermakna. Hal yang terlihat sederhana bagi generasi muda bisa terasa sangat besar artinya bagi pensiunan yang ingin tetap mandiri, tetapi sedang berhadapan dengan perubahan sistem yang semakin digital. Ada satu hal lain yang juga patut diperhatikan, yaitu disiplin menyimpan dokumen dan memberitahukan kepada keluarga letak dokumen penting. Ini terutama penting bagi pensiunan yang sudah berusia lanjut atau tinggal bersama keluarga. Kadang dokumen tersimpan rapi, tetapi hanya pemiliknya sendiri yang tahu tempatnya. Saat ada keadaan mendesak, keluarga justru bingung harus mencari kemana. Karena itu tidak ada salahnya mulai memberitahu anggota keluarga terdekat mengenai letak dokumen penting. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan langkah antisipasi yang bijak agar ketika suatu urusan harus segera diselesaikan, keluarga dapat bergerak lebih cepat dan hak-hak yang ada tidak terlambat ditangani. Di tengah ramainya pembahasan tentang rapel pensiunan, satu hal yang harus terus diingat adalah bahwa informasi yang beredar tidak selalu lengkap, tidak selalu tepat, dan tidak selalu sesuai dengan kondisi setiap orang. Ada informasi yang mungkin benar bagi sebagian penerima, tetapi belum tentu sama bagi penerima lain. Ada informasi yang berasal dari potongan cerita, lalu menyebar tanpa penjelasan utuh. Ada juga yang dibuat sensasional agar menarik perhatian. Karena itu tugas yang paling penting adalah menyaring, memeriksa, dan menenangkan diri sebelum mengambil kesimpulan. Lebih baik sedikit terlambat menerima kabar tetapi benar, daripada cepat menerima kabar yang salah lalu hati menjadi resah berhari-hari. Bila nanti ada keputusan resmi, aturan teknis, surat edaran, atau penjelasan formal yang menjadi dasar pelaksanaan, hal-hal itulah yang harus dijadikan pegangan. Bukan sekadar potongan kalimat yang beredar dari satu grup ke grup lain tanpa kejelasan sumber. Pada akhirnya, kesimpulannya sederhana tetapi penting. Kabar tentang rapel pensiunan memang wajar membuat banyak orang bertanya-tanya. Namun, tidak semua penundaan berarti kehilangan hak. Seringkali penyebabnya adalah hal-hal administratif seperti otentikasi yang belum dilakukan, data yang belum sinkron, rekening yang bermasalah, proses mutasi yang belum selesai, atau kondisi khusus yang membutuhkan prosedur tambahan. Semua itu perlu dipahami dengan tenang. Jika ada masalah, biasanya ada jalan untuk memperbaiki. Jika ada kendala, biasanya ada langkah yang bisa dilakukan. Maka, yang terpenting bukan hanya menunggu kabar baik datang, melainkan memastikan bahwa semua persyaratan di pihak penerima sudah tertib, lengkap, dan aman.
Dengan begitu, ketika proses pembayaran dijalankan sesuai ketentuan dan target pelaksanaannya mengarah pada 25 Maret 2026, setiap pensiunan dan keluarga dapat menyikapinya dengan lebih siap, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Hak tetap harus dijaga, prosedur tetap harus dipatuhi, dan ketenangan tetap harus dipelihara. Karena di masa pensiun, rasa aman adalah bagian yang sangat berharga dari kehidupan sehari-hari. Semoga setiap hak yang memang menjadi milik para pensiunan dapat diterima dengan lancar, setiap urusan dipermudah, kesehatan tetap terjaga, dan hati tetap tenang dalam menghadapi setiap perubahan aturan maupun proses administrasi.